Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Infrastruktur Konektivitas Jaringan pada Perangkat Internet of Things atau IoT di sungai dengan menggunakan pendekatan arsitektur Delay Tolerant Network atau DTN. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami, kelompok B3 berisikan Fahmi Ardiansyah, Muhammad Aldi, Rahimi, dan Muklis Adi Suryanto. Langsung saja kita masuki ke pendahuluan. Sungai merupakan suatu sistem aliran air yang terjadi secara alami di atas permukaan bumi, yang membentuk suatu pola aliran, dan sumber airnya dapat berasal dari air hujan, air tanah, maupun air gletser. Sungai dapat bermanfaat dalam berbagai aspek, seperti menjadi sumber air bagi pengairan wilayah pertanian seperti sawah atau usaha perikanan darat. Sungai juga dapat menjadi sumber tenaga untuk pembangkit listrik tenaga air dan juga dapat memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan membersihkan perabot rumah tangga. Sungai juga dapat berfungsi sebagai tempat mengembangbiakan dan menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan manusia akan protein hewani. Nah, selain bermanfaat seperti yang disampaikan tadi, sungai juga dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan manusia yang tinggal di sekitar aliran sungai, seperti dapat menimbulkan banjir, dapat menjadi media penyebaran penyakit atau bibit penyakit seperti kolera dan disentri. Sungai juga dapat menyebabkan polusi air, terutama sungai yang mengalir lambat di kota-kota yang penuh dengan sampah. Dan juga banyak hal lainnya. Dengan banyaknya permasalahan yang dapat ditimbulkan sungai, di samping banyak manfaat tadi, telah banyak teknologi yang dikembangkan dan dibangun pada masa sekarang ini sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Salah satunya juga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sungai. Teknologi yang paling familiar adalah penggunaan teknologi berbasis IoT. Dalam memaksimalkan kinerja perangkat IoT tersebut, maka dibutuhkan infrastruktur konektivitas jaringan yang baik dan dapat menjamin kelayakannya. Dengan itu, pada proyek ini, kami mengajukan dan menawarkan solusi berupa infrastruktur konektivitas jaringan pada perangkat IoT dengan menggunakan pendekatan arsitektur Delay Tolerant Network atau DTN. Di sini, permasalahan yang terjadi adalah sarana jaringan untuk mengakses data pada perangkat IoT dikarenakan akses tidak terhubung atau tidak stabil yang berlokasi jauh dari lokasi pusat kota atau antena untuk akses data internet. Nah, solusi yang ditawarkan tadi yaitu menggunakan pendekatan arsitektur Delay Tolerant Network atau DTN untuk membantu dan memenuhi menyediakan akses data yang bagus bagi alat yang berbasis IoT yang dipasang di sungai-sungai yang akan diselesaikan masalahnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk literatur review di sini kami mengambil beberapa jurnal yang berhubungan dengan judul yang kami angkat. Nah, judulnya yang pertama yaitu Simulasi Pergerakan Bus Trans Jogja di Jaringan Opportunitic untuk Pengumpulan Data Polusi Udara di Jalan. Jurnal ini menjelaskan tentang simulasi pergerakan bus Trans Jogja yang mengambil konsep Vehicular Delay Tolerant Network, di mana komunikasinya berbasis dengan karakteristik bahwa kendaraan tersebut memiliki router dan berkomunikasi dengan unit kendaraan yang lain untuk menerima data dari trafik sumber sampai ke tujuan. Keunggulan yang dijelaskannya yaitu menggunakan ponsel dengan daya terbatas yang seminimal mungkin. Untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pengembangan Sistem Aplikasi Pengiriman Data Daerah Terpencil Berbasis Delay Tolerant Network, menjelaskan tentang Delay Tolerant Network ini menyediakan model komunikasi store carry forward yang bertumpu pada mobilitas node untuk mentransfer data antara node yang terpisah secara geografis. Dengan keunggulannya juga menggunakan ponsel dengan daya terbatas yang seminimal mungkin. Untuk jurnal yang ketiga di sini dengan judul Delay Disruption Tolerant Network Based Message Forwarding for River Pollution Monitoring Wireless Sensor Network Application, menjelaskan di sini yaitu menjelaskan aplikasi non real time yang mengusulkan solusi berbasis Delay Disruption Tolerant Network, di mana semua node memiliki kemampuan penyimpanan persisten dan protokol DTN untuk dapat menunggu beberapa jam ataupun beberapa menit untuk mengirim.
Nah, jadi Node ini memiliki penyimpanan yang dimana data akan disimpan terlebih dahulu, kemudian setelah beberapa menit atau beberapa jam akan dikirimkan. Oke, untuk jurnal yang keempat yaitu dengan judul Analisa Kinerja Protokol Routing Delay Tolerant Network DTN untuk Transportasi Publik. Nah, menjelaskan tentang DTN ini merupakan arsitektur jaringan untuk menyediakan solusi bagi jaringan yang sering terputus-putus dikarenakan mobilitas node yang senantiasa bergerak. Tabel perbandingan kompetitif audit, di mana kompetitif audit ini membandingkan fitur-fitur yang tersedia pada setiap penerapan dari alat yang telah dibuat. Di mana jurnal yang pertama simulasi penggerakan bus Trans Jogja di jaringan opportunistic untuk pengumpulan data polusi udara yang di jalan, di mana fitur atau kemampuan khusus dari alat yang disediakan mampu memberikan keamanan jaringan, mampu menerima, menyimpan, mengirim, dan mengolah data. Jurnal yang kedua yaitu pengembangan sistem aplikasi pengiriman data ke daerah terpencil berbasis delay tolerant network, di mana toleransi gangguan jaringan ini mampu memberikan kualitas jaringan yang bagus di daerah terpencil, mampu menerima, menyimpan, mengirim, dan mengelola data. Yang ketiga yaitu delay atau gangguan penerusan pesan berbasis jaringan toleran gangguan, di mana gangguan ini toleransi gangguan untuk aplikasi ini menyediakan jaringan sensor nikabel pemantauan pencemaran sungai, di mana fitur yang disediakan atau kemampuan khususnya itu backhaul mekanis. Yang keempat yaitu jurnal, di mana jurnal ini analisa kinerja protokol routing delay tolerant network, gangguan atau mentoleransi gangguan jaringan untuk transportasi publik, di mana fitur atau kemampuan khusus dari alat yang diperoleh dari jurnal ini memberikan jaringan yang bagus, di mana setiap fitur-fitur dari keempat jurnal yang telah kami ambil ini merupakan kelebihan di setiap bagian, di mana bagian-bagian tersebut memiliki fitur-fitur yang khusus. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari laporan yang telah kami bikin di tugas pertama ini adalah suatu perangkat IoT tentunya sangat diperlukan, diantaranya bagi pengecekan dan penelitian suatu daerah tertentu. Di dalam hal ini dilakukan di daerah sungai. Perangkat IoT dapat mengirimkan data menuju internet, kemudian dari data tersebut dapat digunakan untuk keperluan penelitian. Tetapi terdapat hambatan dalam melakukan koneksi antara perangkat IoT yang diletakkan pada geografis di daerah terpencil dan jauh dari pusat kota, serta tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi kabel maupun nirkabel yang menjangkau daerah tersebut, sehingga ketika menyampaikan data dari daerah terpencil ke kota mengalami hambatan. Dengan adanya pendekatan arsitektur jaringan komputer Delay Tolerant Network atau DNT yang berupaya mengatasi masalah teknis dalam jaringan heterogen yang mungkin kekurangan konektivitas jaringan berkelanjutan. Konsep DTN ini sendiri dapat diterapkan pada jaringan dengan memanfaatkan kendaraan yang berperan sebagai kurir digital yang menyebarluaskan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Berikut adalah kesimpulan yang kami ambil dari tugas 1 dan berikut pula berakhirnya sesi presentasi kami.